Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Media Lutfin, PPG Prajab 2024. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari demonstrasi kontekstual berada di topik 3 mata kuliah pemahaman peserta didik. Di sini tugasnya adalah untuk mengulas asesmen di ruang kelas. Dengan mata pelajaran matematika yang ada di kelas 7 dan berada di fase D. Baik, selanjutnya terdapat capaian pembelajaran yang berbunyi di akhir fase F. Peserta didik dapat melakukan proses penyelidikan statistika untuk data bivariat. Mereka dapat mengidentifikasi dan menjelaskan asosiasi antara dua variabel kategorikal dan antara dua variabel numerikal. Mereka dapat memperkirakan model linear terbaik pada data numerikal. Mereka dapat membedakan hubungan asosiasi dan sebab akibat. Peserta didik memahami konsep peluang bersyarat dan kejadian yang saling bebas menggunakan konsep permutasi dan kombinasi. Dengan tujuan pembelajaran di sini ada 3. Yang pertama, menentukan variabel dependen dan variabel independen dari permasalahan. Yang kedua, menggambar diagram pencar atau diagram scatter dari bivariasi. Dan yang ketiga, menyimpulkan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dari permasalahan. Dengan materi ajar, statistika, diagram pencar, dan menggunakan jenis asesmen yang formatif, kemudian dengan bentuk asesmen dengan tes tertulis. Bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik adalah pada bagian asesmen formatif. Soal yang diberikan pada asesmen formatif menuntut peserta didik untuk berpikir secara abstrak, menggunakan logika untuk menyelesaikan masalah, dan belajar merencanakan sesuatu. Selain itu, soal yang dibuat bukan hanya digunakan untuk mengukur kemajuan belajar peserta didik, tetapi juga bisa untuk mengukur kemajuan proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru. Oke, selanjutnya bagian yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik, yaitu terletak pada bagian instrumen pada LKPD dan asesmen sumatif. Karena masalah yang berkaitan dengan diagram pencar dapat dirancang secara kontekstual dan dekat dengan lingkungan peserta didik. Contohnya, salah satu indikator soal pada asesmen formatif adalah disajikan data nilai ulangan harian matematika dan lama waktu bermain game dari 7 orang peserta didik. Peserta didik dapat menggambar diagram pencar yang bersesuaian dengan data tersebut. Nah, soal ini juga sesuai dengan karakteristik peserta didik yang memiliki minat bermain game online. Selanjutnya, asesmen yang dirancang belum menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik, karena dalam rancangan tersebut hanya dibuat satu jenis asesmen untuk seluruh peserta didik. Artinya, asesmen yang dibuat tidak berdasarkan kepada kemampuan tinggi, sedang maupun rendah yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Dan bagian dari asesmen yang menunjukkan kesesuaian sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik. Nah, ini terlihat pada saat guru mengevaluasi jawaban dari peserta didik yang dijadikan sebagai umpan balik. Selain itu, setelah mengerjakan asesmen tertulis, peserta didik dapat berdiskusi bersama guru tentang hasil tugas dan memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan atau mengklarifikasi pengetahuan mereka. Selanjutnya, hal yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan efektivitas asesmen adalah yang pertama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa secara komprehensif. Hal ini sangat krusial karena pemetaan kebutuhan belajar siswa ini sangat penting dalam pembuatan asesmen, sesuai dengan tingkat kemampuan siswa serta karakter siswa. Yang kedua, melakukan umpan balik di setiap pembelajaran dengan membahas secara seksama mengenai evaluasi yang telah dikerjakan oleh siswa agar siswa mengetahui letak kelemahan mereka. Selain itu, guru juga dapat memberikan umpan balik dalam berbagai teknik. Contohnya, guru dapat memberikan angket mengenai kesulitan yang dirasakan peserta didik saat mengerjakan asesmen. Membuat asesmen yang bermakna. Maksudnya di sini asesmen sebaiknya dapat membantu peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya dengan menetapkan tujuan pembelajaran yang SMART, spesifik, measurable, achievable, relevant, dan timely. Tujuan pembelajaran merupakan acuan dalam pembuatan asesmen. Oleh karena itu, analisis terhadap materi dan capaian pembelajaran harus dilaksanakan dengan cermat, sehingga menghasilkan tujuan pembelajaran yang tepat sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik dan karakteristiknya. Dan yang terakhir, melakukan asesmen berkelanjutan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.